diperhadapkan dengan suasana yang cerah atau cahaya-cahaya yang begitu cerah bagi kita. Kita lihat lagu yang memberkati. Saya tahu itu sini mah, karena minta maaf media sama orang tua baru menolak tidak pokoknya. Mazmur 56 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Mazmur 56 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman yang puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, saya akan memberikan satu judul firman Allah, bahwa di saat aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Amin. Di saat aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan bahas bahwa saya dulu menyampaikan satu latar belakang daripada kitab Mazmur ini. Kitab Mazmur ini adalah bukan hanya Raja Daud yang menulis, tetapi kitab Mazmur ini dibagi dari 5 jilid dan ada beberapa pasal-pasal, tapi lebih banyak saya memperhatikan di sini lebih banyak Daud yang akan menulis. Jadi pertama Daud, yang kedua kalau kita lihat yang kedua adalah Bani Korah. Bani Korah hanya dia menulis ke 40, mulai dari 42 pasal sampai 49 pasal 42 sampai 49. Asaf dia menulis hanya satu pasal, hanya pasal 50. Salomo juga hanya menulis satu pasal dalam kitab ini, adalah hanya 70, hanya dalam pasal 72. Selain itu adalah Daud yang akan menulis, kecuali Mazmur pasal 1 dan pasal 2, bahwa itu adalah merupakan satu pendahuluan. Penafsiran bisa juga Musa dan bisa juga Daud. Tetapi di dalam jilid ini bahwa tidak termasuk Musa. Saya tidak di situ, tapi saya akan kembali kepada firman Allah. Di saat aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Takut di sini Daud berkata, kita memperhatikan, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang yang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi aku dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Kita memperhatikan bahwa Daud dalam posisi yang sulit, posisi yang dikatakan di sini bahwa dia posisi yang memang berbahaya. Dia berkata seteruku. Berbicara soal seteru adalah berbicara soal tetangga, berbicara soal teman, berbicara soal sahabat. Bapak Ibu Saudara, Daud diperhadapkan dengan suatu kesulitan yang begitu luar biasa. Daud diperhadapkan dengan masalah yang begitu luar biasa, Bapak Saudara. Karena kita melihat, Bapak Saudara, bahwa persoalan begitu berat dalam hidupnya. Dan saya tidak akan bahas yang lain. Persoalan yang berat yang dihadapi ketika dia dibenci oleh raja, ketika dia dibenci oleh Raja Saul, ketika dia dibenci oleh Raja Saul. Kalau kita melihat dalam 1 Samuel 18 ayat 14, bahwa ketika mereka balik dari peperangan, kembali dari peperangan, bahkan semua perempuan, wanita-wanita bersorak-sorak dan berkata bahwa Raja Saul membunuh beribu-ribu, sedangkan Raja Daud adalah mengalahkan berlaksa-laksa. Mulai dari situ bahwa hati Saul cemburu dan mulai berikhtiar, mulai mencari cara bagaimana caranya untuk membunuh Raja Daud. Karena dikatakan di situ bahwa kenapa akunya raja,
diperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, sedangkan aku diperhitungkan adalah hanya beribu-ribu. Muncullah kecemburuan, Bapak Saudara. Ketika muncul kecemburuan, Bapak Saudara, ketika Daud menari-nari, inilah satu persoalan, masalah, kesusahan yang dihadapi oleh Raja Daud. Ketika dia menari-nari bahwa Saul ada tombak di tangannya, dia akan berkata bahwa saya akan menancapkan daun itu di dinding dengan tombak. Ketika Daud menari-nari, maka Raja Saul melemparkan tombaknya kepada Daud, dan karena Daud pintar main silat, sehingga tombak tersebut bisa dia elakkan. Pintar main silat. Nah, kalau Raja Saul lagi dihantui dengan dirasuk oleh setan, maka hanya itu cara untuk menyembuhkan dia. Bukan kasih obat, bukan kasih yang lain, bukan diundang orang lain, tetapi hanya satu yang bisa menyembuhkan dia adalah Daud diundang untuk menari-nari di depannya. Ketika Daud diundang menari-nari di depannya, maka Bapak Saudara, kerasukan atau Saul sembuh dan dia tidak lagi kerasukan setan. Amin. Ketika kita menari-nari bagi Tuhan, Bapak Saudara, maka setan pun akan lari. Amin. Makanya ketika kita memuji Tuhan, menari bersorak bagi Tuhan, ibu-ibu si Yusuf adalah manusia ngobrol bermanara terus si Yusuf itu. Coba dalam sekolah minggu, ada iblis di bawah kolong, ya kan? Ada di bawah itu. Ada banyak orang yang akan mempengaruhi setiap kehidupan kita. Itu kesusahan, saya tidak akan bahas. Tapi kenapa Daud dikatakan di sini ayatnya yang ke-5 berkata bahwa ayatnya yang ke-4 maksud saya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman yang kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Aku tidak takut, kata Daud. Berarti saya akan mengartikan kata ini bahwa Daud begitu percaya diri. Daud adalah begitu percaya diri. Apapun yang dilakukan manusia terhadap aku tidak akan takut. Berarti ada satu kepercayaan diri yang luar biasa yang dimiliki di dalam setiap hidupnya. Bapak Saudara, saya tidak akan mungkin menebak, tapi saya yakin bahwa di setiap kita hari ini pasti kita punya persoalan masing-masing yang akan membuat kita takut. Kita punya masalah masing-masing yang akan membuat kita berbahaya. Kita punya masalah masing-masing yang membuat kita kadang-kadang deg-degan. Maksud saya, deg-degan, mulai pada nah artinya deg-degan ini, takut, jantung berdebar-debar. Nah kita lihat bahwa kita punya persoalan yang seperti itu. Tapi kita yakin bahwa saudara bahwa Daud berkata, kalau Allah aku percaya, kalau kepada Tuhan aku percaya, kalau kepada Yesus aku percaya, aku tidak takut apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap aku. Amin. Apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap aku. Ada beberapa poin dalam ayat ini saya akan berikan bagi kita. Dalam kenapa begitu percaya diri? Kenapa Daud begitu percaya diri? Ayat 10 berkata, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kita perhatikan, musuhku akan berseru, musuhku akan mundur pada waktu aku berseru kepada Tuhan. Bukan melawan dengan tinju. Ketika orang tinju kita, bukan melawan dengan tinju. Ketika orang membenci kita, bukan melawan dengan membenci. Ketika
Orang ingin membunuh kita bukan melawan dengan ingin membunuh, tetapi melawan dengan berseru kepada Tuhan. Ketika banyak orang yang akan membunuh dia, ketika banyak orang yang akan membinasakan dia, tetapi ketika Daud berseru kepada Tuhan, maka musuh-musuhnya akan mundur. Amin. Musuh-musuhnya akan mundur, dan dia tahu bahwa Allah akan memihak kepadaku. Ayat 11 berkata, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Bapak saudara, bahwa dia tahu bahwa firman di dalam Efesus berkata bahwa firman itu adalah pedang. Amin. Pedang artinya bahwa dia tahu firman dia puji. Kenapa dia puji firman? Karena dia tahu yang akan melawan musuh adalah firman. Yang akan mengubah hidup manusia adalah firman. Yang akan memberkati kehidupan manusia adalah firman. Amin. Firman ini yang akan mengubah sesuatu. Nah, tahu bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia meyakini firman Allah, maka itu yang akan mengalahkan dia. Ayat 12 berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ayat yang ke-13 terakhir, apa yang dilakukan Daud begitu percaya diri. Dia berkata ayat 13, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Bapak saudara, yang membuat Daud menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, Bapak saudara, karena melaksanakan nasarnya. Banyak orang lalai pada nasar. Nasar itu adalah janji. Makanya ketika mau kita mau berbeda itu moso. Kau ingin satuan yang keriso, satuan yang keriso. Anda salah hiku. Ya dah, mga kusala todo ke. Mga kusala itu mga kudo. Dengan mga kudo baru itu kan. Mga kusala, karena kalau mga kudo baru udah beda arti. Mana lebih jelas, Pak Bulan? Mana lebih jelas? Nanti tahu bedanya, Pak Mui dosa babi, Pak Ube ngambil lagu kecuali, udah irong soalnya, udah aja. Hari ini gue, ya sorry, hari ini. Oh, mana hari ini bisa buat? Hari ini gue bisa janji. Ibu kan punya suara. Amin. Ibu kan punya suara. Oh saudara, tapi bukan seperti itu. Daud berkata, nasarku kulaksanakan. Jangan seperti orang yang mau tenggelam di laut. Dia bilang masalah di laut jangan dibawa di darat. Ya kan? Ketika kapalnya mulai tenggelam, Fefu barang-barang yang mengupai, mencoba setup nasi, dan tetap pandai taufak ada sampai oleh-oleh kapalnya. Semua barang ifacoba, barang-barang ifacoba. Atau sakit itu masih solusi kamu. Karena mengajar berbagai eswaya. Fefu barang-barangku mengupai setup nasi. Asal itu selamat ke doang badai ya. Bagaimana seperti bapak mesti 1 kilo emas biru. Tiba-tiba badai reda, badai berkurang, dan sehingga dia sampai di pantai. Ini sampai inspirasi. Ketika dia sampai di pantai, udah sampai di atas pasir, namanya Bagahu, Tuhan bilang, ingat ya janjimu. Tuhan ini masalah di laut, masa dibawa-bawa di darat? Artinya janjinya di laut jangan dibawa di darat. Kalau 1 kilo emas itu janjiku tidak ada lagi. Kita lihat itu orang ciri khas orang yang tidak diberkati Tuhan. Tapi saya akan sampaikan hari ini, tahu ada beberapa
ayat dicatat bahwa Daud adalah orang yang berhasil dalam segala pekerjaannya. Apapun yang diperbuatnya adalah selalu berhasil. Amin. Saya juga memberikan satu contoh sebelum saya mengakhiri firman ini. Saya memberikan satu contoh dalam Kejadian pasal 28. Orang yang bernasar. Kejadian pasal 28. Ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, saudara. 28. Kejadian pasal 28. Ayatnya yang ke-20 sampai 22. Saya baca Bapak Saudara. Demikian. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kita lihat bahwa orang Yakub adalah orang yang juga berhasil di dalam hidupnya. Makanya sampai nama kita Ketua dan Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Kadang-kadang mengambil. Artinya kita sangat mencontohi hidup mereka. Kita sangat menteladani kehidupan mereka. Abraham, Ishak dan Yakub. Kita melihat Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang-orang yang melimpah dalam soal berkat. Yakub adalah ketika dia pergi ke rumah lama, ke rumah pamannya, kita melihat di situ bahwa dia berkata, aku bernasar kepadamu kalau aku selamat untuk kembali ke rumah ayahku, karena rumah ayahnya menghadapi satu tantangan. Dia dibunuh oleh Esau, saudara. Dibunuh oleh Esau, dibunuh oleh, kalau kita melihat sampai hari ini bahwa Esau itu adalah keturunannya adalah Edom. Dibunuh oleh Esau. Kita lihat, kalau aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka apa yang Yakub persembahkan? Kita memperhatikan di sini. Kalau aku selamat, maka dikatakan di sini bahwa saudara, ayat yang ke-21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi anakku. Artinya, apapun penderitaan, apapun kesulitan yang kuhadapi, tidak akan pernah berubah. Tetap aku percaya hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bila aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka dikatakan ayat 22 bagian B di sini bahwa kudirikan di tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Yang kedua adalah kenapa Yakub menjadi orang yang berhasil. Yang kedua yang dihadapi bahwa dia peduli dengan rumah Tuhan. Makanya kalau muda-mudi ada piket untuk menyambung dengan rumah Tuhan, menyambung Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Itu makanya saya ada satu gereja, siang sudah datang di gereja, bel dan dia susun kursi. Selesai minggu bahwa semua jemaat pulang, dia tinggal di gereja, dia susun kursi dan dia sambut kembali. Hanya itu yang dia bisa berikan. Amin. Hari ini apa yang bisa kita berikan buat rumah Tuhan? Yakub berkata bahwa dia peduli dengan rumah Tuhan. Amin. Apa yang bisa kita berikan untuk rumah Tuhan? Karena orang yang peduli dengan rumah Tuhan adalah orang yang berhasil. Lalu itu pada waktu gembala, pada waktu dia minta itu sama gembala, dia masih ngomong. Tukang satu gereja, dia bilang tidak boleh bayar. Hanya itu yang bisa saya layan, hanya itu yang bisa saya berikan, dan itu yang bisa saya layan adalah hanya sebagai pensapu gereja. Menyanyi saya tidak bisa nyanyi karena suara saya fals. Main musik saya tidak bisa main musik karena suara saya pun sulit untuk bisa belajar main musik. Tetapi hanya itu karena saya tidak bisa berbuat sesuatu.
setiap Sabtu saya pergi gereja, saya sapu gereja, saya susun kursi, dan setiap minggu pulang jemaat saya akan kembalikan merapikan gereja. Beberapa tahun dia jalani, hampir lebih 2 tahun honor di salah satu sekolah, dan pada tahun yang ketiga dia jalani dan selalu setia. Pada tahun yang ketiga dia jalani itu sebagai penyapu gereja, dia melamar dan dia masuk menjadi pegawai gereja. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan katakan, ketika kita peduli dengan umat Tuhan, Tuhan pasti akan perhatikan kita. Amin. Jangan dulu jauh-jauh ke Tuhan. Ketika kita peduli dengan umat Tuhan, maka Tuhan pun akan peduli dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, yang terakhir, bahwa apa yang membuat Yakub sangat berhasil dan percaya diri, Bapak saudara, ayat yang Kejadian pasal 28 bagian ayat 22 ini, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah, dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dia berkata di sini yang terakhir, segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan kepadamu 1/10. Kalau 1/10 ini 10.000 harga 1.000, 1.000 harga 10.000, 1 juta harga 1.000. Kalau kita ingat berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi kita, maka seharusnya kita akan mempersembahkan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Amin. Banyak orang tidak ngerti dan tidak diberkati. Kenapa? Karena tidak membayar persepuluhan. Tetapi kita tahu di sini yang berkata, segala sesuatu berkat yang engkau berikan kepadaku 1/10 dari itu ku persembahkan kepadamu. Amin. Tapi jemaat kadang-kadang dia bisa membebas. Karena begini, saudara, kalau kita ingat bahwa 1/10 dari penghasilan yang diberikan Tuhan bagi kita, 1/10 dari situ ada bagian Tuhan. Sebelum engkau belanja, amin. Sebelum engkau membeli barang, sebelum engkau membeli godo-godo, pisahkan dulu, yaitu untuk keluar lagi. Jangan kaku, karena itu milik Tuhan. Setelah walaupun nanti habis, mau 1.000, mau 2.000, tidak masalah. Anda tidak masalah sama Tuhan, karena sebelum Anda belanja sudah engkau memisahkan milik Tuhan yang 10 ini. Tapi kadang-kadang kita tak tahu bahwa ini keluar lagi. Begini saudara, Alkitab tidak ada pernah pakai soal kepintaran, tapi Alkitab adalah pakai soal kebenaran. Banyak orang, pinter aku, udahlah, walaupun apalagi 5 juta sana mau hasilku, 5 juta aku ada soal. Baik, ibu ada 5 juta aku soal. 5 hari soal. Nanti deh gue daerah kalau dulu soal. Udahlah, sampai kemana tadi? Foto setengah itu juga boleh. Makanya Tuhan tidak suka dengan orang yang menipu dia. Perhatikan saudara, dalam Maliaki 3 ayat 6, segala bangsa akan menipu aku. Dan banyak orang berkata, bangsa berkata kepada Tuhan, dari mana engkau tahu bahwa kami menipu engkau? Dia bilang bahwa dari persembahan persepuluhan. Ayat 10 berkata, bawalah segala persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, apabila saya tidak akan membuka tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan kepadamu segala berkat. Pujilah aku pada firman-Nya. Tapi banyak kita saudara, sulit untuk kita memberi sama Tuhan. Yakub, kenapa
Makanya hari ini saudara bagi jemaat Tuhan, kalau Anda berhasil, kalau Anda diberkati Tuhan, saudara ingat bahwa lakukanlah firman Allah. Yang pertama yang aku berkata bahwa hanya Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Yang kedua adalah memperhatikan rumah Tuhan, peduli dengan rumah Tuhan. Yang ketiga, bawalah segala persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan rumah Tuhan. Amin. Pengurus gereja kan sudah tahu bahwa kita melihat nilai daripada uang, tapi kita tidak bisa membedakan zaman. Zaman Yesus 30 keping perak itu, makanya waktu Yudas Iskariot ifamama Yesus 30 keping perak. Kan di sini dikatakan dia bisa beli tanah, dia bisa berfoya-foya. Makanya tanah itu nanti dijadikan jadi tanah darah. Berarti dia bisa beli tanah pada saat itu, bisa beli pertanakan pada saat itu. Nah, saudara, pada zaman Yesus 30 keping perak, banyak orang hanya memperhatikan angka, hanya memperhatikan nilai uang, tapi tidak memperhatikan zaman. Pada zaman kalau saudara adalah 30 keping perak itu adalah bisa membeli pertapaan rumah, bisa membeli tanah, sebidang tanah. Makanya kan waktu Yudas menjual Yesus, dia beli sebidang tanah, dan itu dijadikan nanti menjadi tanah darah. Alkitab catat, artinya 30 keping perak adalah laku. Persembahan seorang perempuan yang 30 keping perak itu dipersembahkan pada zaman Yesus adalah yang sebenarnya adalah gajinya ketika dia kembali di petang hari. Dia pergi bekerja di pagi hari, dan ketika di petang hari didengar ada Yesus di dalam Bait Allah, ada Yesus di Yerusalem, dia masuk ke dalam Yerusalem, dan gajinya itu dalam satu hari itu dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita persembahkan karya sama Ibu. Makanya saya berencana bahwa saudara tempat persembahan ini saya buat bukan kayu lagi berencana. Saya buat kaca putih. Nah, silma waktu nasi sari budaya tapi OP itu putih. Saya punya cerita saudara. Sorry ya, saya bukan apa, tapi memang beberapa ini Roh Kudus harus ubah ini tempat persembahan ini. Harus ubah. Dan itu nanti saya akan laksanakan itu saudara. Saya buat putih supaya setiap persembahan kita nampak. Amin. Nampak. Nah, ini saudara yang saya sampaikan bagi kita hari ini. Menjadi orang yang diberkati adalah harus mengembalikan milik Tuhan. Kita mau berdiri. Kita